Ini juga satu hal apa? Kami juga pengen, siapa sih yang nggak pengen ada pemain baru kita dapatkan lagi. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal. Ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget, ini bagaimana, dan banyak banget apa tuh orang yang bicara ini prosesnya udah di mana semuanya. Udah, percayakan aja ya. Toh selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda gitu. Bahkan Verdong aja 1 hari bisa. Ya, kecuali menurut saya ini ya, kecuali pada proses perjalanan ke depan, tiba-tiba di Agustus nanti, bulan depan itu ada sesuatu kejutan besar. Nama Paes menyusul masuk, walaupun tadinya tidak ada di dalam list persidangan. Bisa saja, ya tentunya manuver-manuver yang harus dilakukan ini oleh timnya Pak Erik. Ya siapa tahu. Nah, kita berharap, kita mendoakan itu. Kalau itu masuk kan luar biasa. Dia bisa tersedia di bulan September. Ya, tapi untuk lebih jelas Pak Erik sudah bilang belum. Ya, diupayakan kalau tidak September pasti di Oktober, karena di Oktober kita tidak bermain kandang, karena kita harus ada 2 kali lagi tandang ke Bahrain dan juga ke China. Ya, itu yang ada. Mungkin saja ketika kita balik di November, ya, saat menjamu Jepang, Paes sudah bisa. Itu diupayakan di November. Ya, semoga, karena di kemarin juga di hearing untuk list sampai di bulan September Oktober, konon tidak ada nama Paes untuk dipersidangkan, sehingga ini menimbulkan tanda tanya besar. Tapi tidak ada yang tahu, ya, karena ini semacam ada silent operation juga, ya, diam-diam dari PSSI dan Pak Erik, tentunya dengan kekuatan Pak Erik, dengan lobby-lobby yang kuat, ya, membentuk tim yang baik. Ya, kita berharap bahwa di tahun ini Paes sudah bisa bermain bersama tim nasional. Kalau dia tidak tersedia di bulan September, mungkin di Oktober. Kalau tidak di Oktober, ya di November. Itu yang ada. Ya, tapi kejelasan ini kan perlu buat teman-teman, sehingga tidak bertanya-tanya lagi bagaimana lah ini itu yang muncul. Ya, saya sudah coba menanyakan ini. Apalagi kan kita tahu bahwa Martin Paes adalah pemain yang punya kualitas, dan dia adalah salah satu penjaga gawang yang masuk dalam daftar pemain All-Star MLS, dan dia mewakili Indonesia karena sekarang kan dia sudah berwarga negara Indonesia. Jadi saya pikir kita juga perlu merasa bangga juga, ya kan? Ada wakil dari negara kita yang menjadi bagian dari MLS All Stars, yang nanti juga akan bermain di beberapa pertandingan eksibisi. Dan bisa juga nanti Martin Paes bermain sebagai pemain inti, apalagi kan di klubnya FC Dallas dia adalah pemain inti, dan dia adalah pemain yang sudah matang. Bahkan ada beberapa kali tuh ketika timnya berhadapan dengan timnya Leo Messi, dia bisa juga loh menggagalkan peluang dari Messi. Artinya secara mental kiper ini kuat. Nah, kita perlukan pemain seperti ini untuk round 3. Tapi kembali kan ke urusan Martin Paes ini yang menarik, yang saya cek sampai saya membuat konten ini belum ada loh daftar atau jadwal sidang ya di arbitrase olahraga internasional atau CAS yang kita kenal ya. Belum ada loh jadwal sidang dari Martin Paes ini. Artinya ya bisa juga sekarang PSSI mencoba cara yang lain. Dan juga jika kita mengikuti perkembangan tentang Martin Paes ini di media digital banyak sekali ya. Ada saran, ada juga petunjuk, ada juga bahkan informasi ya, bagaimana caranya menyelesaikan urusan dari Martin Paes ini. Dan saya pikir bagus juga, asalkan informasi, petunjuk atau saran tersebut bisa juga nanti diberikan secara langsung aja ke pihak PSSI. Dan saya pikir pihak PSSI pasti terbuka jika memang ada jalan keluar untuk masalah Martin Paes, karena ini kan demi kemajuan timnas kita. Dan saya bersyukur juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai pelatih juga. Sama merasa apa yang beliau lakukan itu sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa. Dia mampu membawa sepak bola Indonesia ke sebuah level yang saya tidak pernah lihat satupun pelatih membawa sampai saat ini. Beliau bisa membuat, saya selalu bilang bahwa sekarang Indonesia menghadapi negara besar. Kita punya harapan bahwa Indonesia bisa keluar sebagai pemenangnya. Kalau dulu kita selalu bilang bahwa Indonesia pasti akan jadi lumbang go ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang menghadapi negara manapun, harapan untuk keluar sebagai pemenang itu ada, bahwa kehadiran dari beliau itu membawa dampak itu. Makanya kalau saya
tidak begitu terjun di diskusi baik buruknya beliau, tidak, tapi dampaknya kehadiran beliau kepada sepak bola Indonesia, saya melihat dari aspek itu, memberi sebuah harapan kepada bangsa bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa bersaing dengan negara lain. Saya rasa sangat positif sekali kehadiran dari beliau di sini. Yang saya amati pola komunikasi Sinteyong, kalau menjelang pertandingan, dia selalu banyak keluarin excuse, alasan. Kalau yang saya amati, kecenderungannya polanya seperti itu. Misalnya waktu lawan Gini, pemain kelelahan, kurang tidur, lapangan jelek yang di Clairefontaine gitu. Padahal kan ini sesuatu yang menjadi pekerjaan rumahnya. Sebagai pelatih, dia harus mengatasi ini gitu kan. Jadi saya lihat excuse yang dikeluarin. Kemarin pun saya mendapati excuse yang sampai sekarang saya belum tahu apa maksudnya atau apa tujuannya. Gitu loh. Jadi waktu dia dikabarkan stres, terkapar, lalu masuk UGD rumah sakit. Itu tujuan komunikasi itu untuk apa? Kan itu kan? Membuat Iraknya apa namanya? Terkelabui atau apa? Apa iya begitu gitu kan? Apakah itu sekedar reason, alasan? Atau ini gimmick, maklum ini dari Korea kan? Jangan-jangan drakor gitu kan? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. PSSI mengabarkan situasi terbaru Maarten Paes, yang bisa jadi membuat pelatih Timnas Indonesia, Sintayong kecewa. Sintayong diperkirakan belum bisa menurunkan Maarten Paes di pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi di pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 5 September tahun 2024. Selain Arab Saudi, Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan juga akan segrup dengan Jepang, Australia, Bahrain, dan China. Menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas lebih unggul, skuad Garuda dianggap perlu menambah amunisi agar berbicara banyak. Beberapa pemain keturunan pun mulai dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti Ole Romeni, Kevin Dix, dan Tristan Buijer. Sayangnya, PSSI menyampaikan pesan yang mungkin akan membuat Sintayong kecewa jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengisyaratkan Maarten Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Penjaga gawang FC Dallas ini masih terganjal pergantian asosiasi dari KNVB, Belanda ke PSSI, meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Masih proses, kita tunggu saja Maarten Paes, ujar Yunus Nusi kepada awak media beberapa waktu lalu. PSSI akan berkejaran dengan waktu untuk bisa memastikan Maarten Paes bisa memperkuat Merah Putih pada September mendatang. Kami belum tahu, tetapi kami sudah berupaya maksimal mengurusi Maarten Paes. Tim kami tetap bekerja, katanya. Sebelumnya, Maarten Paes tidak memenuhi syarat untuk berganti asosiasi karena sempat membela Timnas Belanda saat usianya sudah lebih dari 22 tahun. Berdasarkan statuta FIFA, seorang pemain tidak bisa berpindah negara jika membela tim nasional pertamanya lebih dari 21 tahun. Oleh karena itu, PSSI membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Pasalnya, dia ketika itu bermain ketika sedang situasi COVID-19. Hadirnya Maarten Paes di skuad Garuda memang sangat dibutuhkan Sintayong. Apalagi lawan yang akan dihadapi merupakan negara-negara besar dengan pengalaman melimpah. Berita selanjutnya, FIFA analisa dua hal yang dilakukan Sintayong bikin ranking Timnas Indonesia naik hampir 40 peringkat. FIFA menganalisa dua hal yang dilakukan Sintayong selama ini memajukan sepak bola Indonesia selama jadi pelatih. Sehingga Timnas Indonesia naik hingga hampir 40 peringkat FIFA. Hal itu dituliskan FIFA dalam laman situsnya. Dikutip suara.com, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024, FIFA mengungkapkan Sintayong memberikan dampak besar. Di luar lapangan, pelatih Sintayong juga memberikan dampak yang tak terlupakan bagi bangsa ini sejak ia ditunjuk pada tahun 2020, kata FIFA.
Penerapan taktik dan pendekatannya yang tenang telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat dalam peringkat dunia, sementara penampilan di Piala Asia tahun ini adalah yang terbaik bagi negara ini sejauh ini. FIFA pun memberikan pujian atas kinerja Sintayong dan perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Menurut FIFA, timnas Indonesia saat ini memiliki skuad yang menjanjikan. Perpaduan pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman dengan pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh menjadi kekuatan utama tim. Ketiganya sangat penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Piala Asia AFC U23 2023, menambah energi bagi tim yang dipenuhi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, tulis FIFA lagi. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meningkatkan optimisme publik. Tantangan besar menanti di putaran ketiga, di mana Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September di laga tandang. Kemudian, pada tanggal 10 September giliran timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Berita selanjutnya, pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon jadi rebutan 3 tim Eropa, ada klub milik Erick Thohir. Pemain timnas Indonesia dan Swansea City, Nathan Chuaon, dikabarkan tengah diminati oleh beberapa tim Eropa. Kabar tersebut disampaikan oleh Wales Online pada tanggal 26 Juni tahun 2024 lalu. Sebagai informasi, Nathan Chuaon tidak bermain semenit pun untuk Swansea City pada musim lalu. Hal tersebut membuatnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh musim. Pemilik 4 caps timnas Indonesia tersebut hanya mencatatkan 15 menit bermain untuk SC Heerenveen. Situasi tersebut membuat masa depan Nathan Chuaon bersama Swansea City masih abu-abu. Wales Online menyebut bahwa Nathan Chuaon tengah diminati oleh 3 tim Eropa. Satu tim datang dari rival satu divisi Swansea City di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Klub yang dimaksud adalah Oxford United. Oxford United adalah tim yang dimiliki oleh 2 pebisnis asal Indonesia. 2 pebisnis yang dimaksud adalah Anindya Bakri dan Erick Thohir. Keduanya mengontrol 51% saham klub sejak September tahun 2022 lalu. Oxford United jadi tim promosi untuk Championship musim 2024-2025 usai memenangi babak playoff promosi League One musim lalu. Erick Thohir adalah ketua umum PSSI saat ini. Oxford United adalah klub terbaru yang menunjukkan minat pada bek Swansea City Nathan Chuaon, tulis laporan Wales Online. Oxford, yang baru saja promosi dari League One, dipahami kini telah melakukan penyelidikan awal mengenai situasinya, lanjutnya. 2 nama klub berikutnya datang dari Liga Belanda. Klub pertama adalah FC Emmen. Nama tim berikutnya adalah Almere City. Sementara ada pula percakapan serupa dengan klub Belanda FC Emmen dan Almere City, tulis Wales Online. Meski begitu, nama Nathan Chuaon sebenarnya sudah muncul dalam sesi latihan pramusim perdana Swansea City. Swansea City mengunggah foto pemain 22 tahun tersebut dalam akun Instagram resminya pada tanggal 2 Juli tahun 2024 lalu. Belum bisa dipastikan apakah unggahan tersebut bakal jadi tanda penggawa timnas Indonesia tersebut bakal masuk dalam rencana tim musim depan.